yo ndak rek, lek ndek Surabaya iku kaken kok ngene yo. Hao jek San Jinping. Jek fan. Hek suwe. Mak tak delok-delok kok Jawamu ngedok ngono. Lah ya apa 12 tahun sinau bisa Jawa sekolah. Dek akte kelahiranmu ono marga Cina iki? Gak ono. Lah terus lapo marga Cina mbok tulis nang KTP yang Di tengah keberagaman Indonesia yang begitu luas, ada satu fenomena yang sering luput dari perhatian. Namun, justru menyimpan cerita yang sangat menarik tentang identitas, budaya, dan rasa memiliki. Pernahkah kita bertanya, kenapa banyak orang Tionghoa di Indonesia justru begitu fasih berbahasa daerah, bahkan lebih luas dibanding sebagian penduduk lokal sendiri? Kenapa mereka bisa berbicara dengan logat Jawa yang kental, menggunakan bahasa Banjar, atau bahkan memahami unggah-ungguh dalam percakapan sehari-hari? Dan yang lebih menarik lagi, kenapa fenomena ini terasa sangat berbeda jika kita bandingkan dengan kondisi di negara lain, seperti Malaysia? Cerita ini bukan hanya soal bahasa. Ini adalah cerita tentang perjalanan panjang sejarah, tentang percampuran budaya yang berlangsung selama ratusan tahun, dan tentang bagaimana identitas bisa terbentuk bukan hanya dari darah, tetapi dari lingkungan dan pengalaman hidup. Etnis Tionghoa di Indonesia sendiri bukanlah kelompok yang baru hadir. Sejak abad keempat Masehi, gelombang demi gelombang kecil dari China telah datang ke Nusantara. Mereka datang sebagai pedagang, perantau, dan pencari kehidupan baru. Berbeda dengan migrasi besar yang terjadi di tempat lain, kedatangan mereka ke Indonesia berlangsung secara bertahap, menyatu perlahan dengan masyarakat lokal. Proses ini melahirkan sesuatu yang unik. Di Pulau Jawa misalnya, interaksi antara masyarakat lokal dengan etnis Tionghoa berlangsung begitu intens. Tidak ada sekat yang terlalu kaku. Mereka hidup berdampingan, berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, berdagang bersama, bahkan membangun hubungan sosial yang erat. Dari sinilah proses asimilasi mulai terjadi. Bahasa menjadi salah satu jembatan utama. Orang Tionghoa mulai belajar bahasa lokal, bukan karena kewajiban formal, tetapi karena kebutuhan hidup dan keinginan untuk berbaur. Seiring waktu, generasi demi generasi tumbuh dalam lingkungan yang sama. Anak-anak Tionghoa lahir, besar, dan bermain bersama anak-anak lokal. Mereka mendengar bahasa Jawa sejak kecil, menggunakannya dalam interaksi sehari-hari, hingga akhirnya bahasa itu menjadi bagian dari diri mereka. Bahkan dalam banyak kasus, bahasa Mandarin justru tidak lagi menjadi bahasa utama dalam keluarga. Yang tersisa adalah identitas baru yang lebih kompleks, lebih cair, dan lebih membumi. Fenomena ini sering disebut dengan istilah Cina Jawa, sebuah istilah yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan makna yang dalam. Ini bukan tentang kehilangan identitas sebagai orang Tionghoa, melainkan tentang penambahan lapisan identitas baru. Seseorang bisa tetap menjadi Tionghoa, tetapi juga sekaligus menjadi Jawa. Mereka tidak melihat keduanya sebagai sesuatu yang bertentangan, melainkan sebagai bagian dari diri yang saling melengkapi. Hal ini menjadi semakin menarik ketika kita membandingkannya dengan situasi di Malaysia. Di sana, masyarakat Tionghoa cenderung mempertahankan identitas etnis mereka secara lebih kuat. Bahasa Mandarin tetap menjadi bahasa utama, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit yang kurang fasih dalam bahasa Melayu, meskipun itu adalah bahasa nasional. Akibatnya, muncul fenomena sosial yang unik. Ketika seorang Tionghoa di Malaysia mampu berbicara bahasa Melayu dengan lancar, hal itu justru dianggap sesuatu yang luar biasa, bahkan bisa menjadi viral di media sosial. Bandingkan dengan Indonesia, di mana hal sebaliknya terjadi. Orang Tionghoa yang fasih berbahasa Indonesia atau bahasa daerah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tidak ada kejutan, tidak ada sensasi berlebihan. Karena memang sejak awal, mereka adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Mereka tidak berdiri di luar, tetapi berada di dalam struktur sosial yang sama. Disinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam cara membangun identitas nasional? Apakah Indonesia dengan segala keberagamannya justru lebih berhasil dalam menciptakan rasa kebersamaan lintas etnis? Atau justru ada faktor sejarah dan kebijakan yang membentuk kondisi ini? Terlepas dari itu semua, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah cerminan budaya. Dalam bahasa Jawa misalnya, terdapat konsep unggah-ungguh,
yaitu tata krama dalam berbicara yang mencerminkan rasa hormat, hierarki sosial, dan nilai-nilai kesopanan. Ketika seseorang belajar bahasa Jawa, ia tidak hanya belajar kata-kata, tetapi juga belajar cara berpikir dan berperilaku. Inilah yang dirasakan oleh banyak orang Tionghoa di Indonesia. Ketika mereka menggunakan bahasa Jawa, mereka merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar. Mereka memahami bagaimana cara berbicara kepada orang yang lebih tua, bagaimana menyampaikan pendapat dengan sopan, dan bagaimana menjaga hubungan sosial dengan baik. Semua itu tidak bisa dipisahkan dari bahasa yang mereka gunakan. Menariknya, banyak dari mereka yang justru merasa bangga dengan identitas ini. Mereka tidak merasa perlu menyembunyikan logat medok atau kebiasaan berbahasa daerah. Sebaliknya, itu menjadi bagian dari jati diri yang ingin mereka tunjukkan. Mereka adalah bukti nyata bahwa identitas tidak harus tunggal. Seseorang bisa menjadi lebih dari satu hal sekaligus, tanpa harus kehilangan salah satunya. Namun tentu saja, tidak semua orang melihat hal ini dengan cara yang sama. Ada yang menganggap logat medok dari orang Tionghoa sebagai sesuatu yang lucu atau bahkan aneh. Ada pula yang mempertanyakan kenapa mereka tidak menggunakan bahasa asli mereka. Pandangan-pandangan seperti ini seringkali muncul dari pemahaman yang sempit tentang identitas. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, justru disitulah letak kekayaan Indonesia. Negara ini tidak dibangun dari satu budaya, satu bahasa, atau satu identitas. Indonesia adalah hasil dari pertemuan berbagai suku, agama, dan latar belakang yang berbeda. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki bahasa dan budaya sendiri. Bahasa Indonesia hadir sebagai pemersatu, tetapi tidak menggantikan bahasa daerah. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh orang Tionghoa di Indonesia sebenarnya mencerminkan semangat kebangsaan yang sangat kuat. Mereka tidak hanya menjadi bagian dari Indonesia secara administratif, tetapi juga secara kultural. Mereka hidup, berinteraksi, dan berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar. Fenomena ini bahkan tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara, termasuk Malaysia dan bahkan di China sendiri, terdapat komunitas-komunitas yang terinspirasi oleh budaya Jawa. Mereka belajar bahasa Jawa, tertarik dengan keseniannya, dan mencoba memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa budaya tidak mengenal batas geografis. Ia bisa menyebar, beradaptasi, dan hidup di mana saja. Pada akhirnya, cerita tentang orang Tionghoa yang fasih berbahasa Jawa bukan hanya cerita tentang bahasa. Ini adalah cerita tentang penerimaan, tentang adaptasi, dan tentang bagaimana manusia membangun identitasnya melalui interaksi dengan lingkungan. Ini adalah cerita tentang bagaimana perbedaan tidak harus menjadi penghalang, tetapi justru bisa menjadi jembatan. Mungkin sudah saatnya kita berhenti melihat identitas sebagai sesuatu yang kaku dan terbatas. Dunia terus berubah, dan begitu juga dengan cara kita memahami diri sendiri. Menjadi Indonesia bukan berarti harus meninggalkan akar budaya, tetapi juga bukan berarti harus menutup diri dari pengaruh luar. Justru di tengah percampuran itulah identitas baru bisa lahir. Dan di antara hiruk-pikuk perdebatan tentang etnis, bahasa, dan budaya, ada satu hal sederhana yang sering terlupakan. Bahwa pada akhirnya, yang paling penting bukanlah dari mana kita berasal, tetapi bagaimana kita hidup bersama. Bagaimana kita saling memahami, saling menghargai, dan saling menerima. Karena menjadi bagian dari sebuah bangsa bukan hanya soal status, tetapi soal rasa. Rasa memiliki, rasa bangga, dan rasa ingin terus menjaga kebersamaan. Dan mungkin disitulah letak keindahan sebenarnya dari Indonesia.